Saya itu tidak benci Pak Presiden Joko Widodo. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami. Jadi dalam ketatanegaraan mantan presiden pun perlu dipanggil presiden supaya dia sadar dia pernah jadi orang nomor satu di Republik ini. Jadi jangan buat aneh-aneh. Dia harus tetap dipanggil Presiden Joko Widodo. Bagi saya, ya, tidak mungkin Presiden Joko Widodo tidak membaca pasal konstitusi ini. Dia paham betul bahwa ini bisa Bang satu Karni, paket atau dua paket. Bisa tanggapi sebentar. Sabar. Yang khusus itu aja. Nanti giliran Anda. Saya mau lanjut. Satu paket apa sendiri-sendiri atau kedua-duanya. Saya yakin bisa paham. Kecuali ada makna di balik pernyataan presiden itu. Kalau Anda mengimpeach anak saya, rahasia Anda untuk juga bisa diimpeach, saya akan lakukan. Jangan-jangan memang ada semacam politik saling sandera. Karena bagaimanapun, bagi saya, tidak mungkin Presiden Jokowi tidak memahami bahwa tidak mungkin dan tidak harus satu paket. Jadi tadi juga saya dengar juga Bu Irma yang mengatakan satu paket itu salah secara konstitusi, tidak harus satu paket. Jadi kalau Pak Prabowo tidak memiliki kesalahan politik yang dipegang oleh siapapun, mestinya dia akan meminta supaya ribut-ribut ini dihentikan dan mari kita buktikan, impeach dia, gugat apa alat bukti yang Anda punya dan apa alat bukti yang dimiliki oleh Mas Gibran. Supaya 4 tahun ke depan tidak ada lagi keributan. Mari kita melaksanakan negara dengan baik-baik saja. Jadi jangan ceritanya ini berikan kami anak muda kesempatan. Nah, tidak soal itu. Anak muda pasti diberikan kesempatan sepanjang cara naiknya benar. Saya jujur saja penasaran saya dengan peristiwa naiknya Mas Gibran ini. Putusan Mahkamah Konstitusi itu mirip dengan putusan Mahkamah Agung 60-60. Ya. Mekanisme dua anak presiden yang sebelumnya tidak memenuhi syarat agar bisa memenuhi syarat maju menjadi wakil presiden dan calon kepala daerah digunakan peradilan. Satu Mahkamah Konstitusi, satu Mahkamah Agung. Diajukan oleh partai-partai kecil pendukung kelompok yang sama. Tiba-tiba keluar putusan yang sama. Yang awalnya tidak punya hak, tidak punya kesempatan, direkayasa di dalam putusan MK jadi memenuhi hak. Di Mahkamah Agung juga begitu. Awalnya tidak punya kesempatan, menjadi punya kesempatan. Lalu diperbaiki oleh putusan MK. Apa kita tidak penasaran? Kenapa modusnya sama? Untuk dua anak orang presiden. Khusus untuk wakil presiden, di dalam peradilan, ada paman Anwar Usman di dalam. Ada yang mengatakan bahwa putusan perselisihan hasil pemilu presiden sudah selesai. Nah, ini tidak paham, objeknya berbeda. Sekarang kita tidak bicara perselisihan hasil pemilu presiden. Kita bicara objek lain. Apakah dalam berbagai proses politik ada permainan peran-peran tertentu yang dulunya tidak bisa dibongkar ketika pemilu, sekarang ada petunjuk-petunjuk baru untuk membongkar keterlibatan orang-orang tertentu, termasuk sang paman. Bagi saya ini perlu diungkap satu persatu. Kenapa ketika persidangan, ya, pemohon mencabut permohonan, tiba-tiba didaftarkan lagi, dan permohonan inilah yang diterima, sementara permohonan lain ditolak. Dan orang ini menyatakan di dalam permohonannya, dia adalah fans berat Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran di Solo, tidak ada pembangunan ekonomi. Ini kesempatan baik bagi Indonesia mendapatkan wakil presiden atau presiden Mas Gibran. Yang uniknya lagi, setelah proses itu terjadi, pemohon yang sama menyatakan bahwa dia akan menggugat Mas Gibran. Secara perdata. Secara perdata artinya, Kang Karni jago juga soal ini, ada kesepakatan keperdataan yang dirusak ketika itu. Sehingga dia ingin menggugat. Apa kesepakatannya? Bapak-bapak, ibu-ibu penasaran tidak? Saya penasaran. Terserah ibu bapak sekalian tidak penasaran, saya penasaran. Ada apa? Apa misterinya? Tiba-tiba berbagai kejadian ajaib terjadi menjelang pemilu. Perlu diketahui ibu bapak sekalian, putusan MK yang barusan, yang mengubah sistem pemilu kita jadi pemilu nasional dan pemilu lokal, itu terjadi 4 tahun lebih menjelang pemilu. Prinsip apa yang digunakan MK memutus jauh-jauh hari? Dikenal dengan prinsip parsel. Parsel ini nama orang, bukan parsel untuk hakim, ya. Parsel itu dilarang, ya, dalam perkara ini. Peradilan dilarang mengubah aturan main pemilu menjelang proses tahapan berlangsung. MK bilang ini prinsip parsel. Nah, MK lupa kemarin dia mengubah sistem pemilu, terutama syarat untuk mencalonkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden di saat tahapan berlangsung. Kenapa MK mengingkari prinsip-prinsip parsel yang dia pahami di dalam proses pemilu presiden? Bagi saya, tanda tanya. Bagi saya, perlu diungkap di dalam forum privilegiatum di Mahkamah Konstitusi apa yang terjadi. Bukankah Hakim Konstitusi bilang ketika itu, proses yang terjadi yang membolehkan Mas Gibran maju ini sangat cepat berlangsung. Awalnya semua hakim, rata-rata mayoritas menolak.
Tiba-tiba terjadi pergerakan secepat kilat, kata hakim ya. Terjadilah perubahan. Tidak adakah di kepala kita bertanya, apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi perubahan sikap hakim? Saya bertanya-tanya, ini harus dibongkar, ini harus diungkapkan kepada publik apa yang terjadi. Ibu bapak sekalian, di dalam putusan Mas Gibran tidak ada hakim mayoritas. Tidak ada konsep 5-4 di Mahkamah Konstitusi. Yang ada 3-2-4. 3 hakim membolehkan anak muda seperti Mas Gibran yang punya pengalaman ke pemilu, dipilih dalam pemilu untuk maju. 2 orang hanya menginginkan gubernur saja karena sudah berpengalaman berrelasi dengan kepentingan pusat. Bupati dan wali kota tidak boleh, kata mereka. 3 boleh bupati, 2 tidak boleh bupati, 4 sama sekali tidak boleh. Putusan MK. Tapi kok yang dibacakan menjadi 5-4 yang mengakibatkan Mas Gibran boleh. Tertulis di dalam putusan itu, putusan 90 sampai hari ini, konsep pembagian suaranya 3-2-4. Kalau saya ingin mengatakan, ya, dusta apalagi yang engkau lakukan, inilah sebenarnya fakta-fakta yang bisa kita lihat. Satu persatu ada banyak kejanggalan. Nah hari ini, impeachment itu baik untuk Mas Gibran, baik untuk publik, baik bagi kita semua untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Soal nanti Mas Gibran dimakzulkan, soal tidak, itu urusan MPR. Tapi saya mau tahu sebagai publik, orang yang mendalami politik ketatanegaraan, orang yang belajar hukum tata negara, orang yang belajar tafsir konstitusi, orang yang belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi, saya betul-betul merasa janggal ini. Kenapa tidak mau diungkap? Kenapa berputar-putar dan bertele-tele? Apa yang terjadi di DPR bagi saya sandiwara saja. Ini sedang terjadi tegangan tinggi saja. Ada yang tidak menginginkan agar keanehan-keanehan itu terungkap. Ada kelompok purnawirawan yang ingin mengungkapkannya. Saya mau kasih catatan untuk teman-teman bapak-bapak purnawirawan juga ya. Karena catatan itu makin lama makin ringkas rupanya. Jumlah purnawirawan juga makin berkurang. Ini mohon maaf. Waktu yang menghadap ke presiden, ramai juga itu. Makin ke DPR makin kurang. Itu untuk menjelaskan politik tegangan tinggi. Nah, Pak Sunarko ketawa. Kurang lebih mengiyakan, memang adalah politik tegangan tinggi. Apalagi di DPR. Politik tegangan tingginya besar sekali. Oleh karena itu, kalau saya ingin menyarankan, dulu kalau Bapak Ibu ingat, ini sebagian senior-senior ya, di dalam kasus Bill Clinton, itu ada jaksa yang ditunjuk, namanya Kenneth Starr. Oh, dulu namanya populer sekali dalam studi kajian kami. Kenneth Starr ini yang menyusun pasal-pasal yang terlanggar, apa saja bukti bahwa seseorang presiden dan atau wakil presiden melanggar. Waktu itu Bill Clinton ya, artikelnya soal melanggar sumpah atau berdusta di hadapan publik, dijelaskan satu persatu dengan bukti-buktinya. Kalau dilihat secara baik-baik apa yang saya dan Bib Fitri lalu Uceng jabarkan di dalam film Dirty Food, itu sudah jelas ada buktinya, Pak. Ada perubahan ajaib yang terjadi selama proses di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena bapak-bapak ini kan bukan orang kemarin sore di dalam politik, di dalam ruang-ruang hidup bernegara. Saya tidak yakin bapak-bapak ini tidak bisa dapat sesuatu bukti. Tadi diurai soal pernyataan Mas Roy Suryo. Saya ini kan tidak orang dunia IT ya, tapi saya punya nalar hukum ya, Bang Karni dan lain kami dilatih baca sesuatu, lihat peristiwa, kira-kira bukti. Ada nalar hukum kita menangkap rangkaian. Dalam peristiwa akun Fufu Fafa itu banyak sekali rangkaian. Yang patut diduga pemilik akun Fufu Fafa adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Konsep teknologi dunia maya bagi saya bisa menjelaskan ini. Kalau dirangkai dengan penjelasan hukum, saya yakin DPR bisa mengerti ada sesuatu yang perlu diungkap dari akun Fufu Fafa itu. Walaupun tweetnya sudah banyak dihapus ya. Jadi bagi saya perlu orang khusus yang akan menjabarkan semacam gugatan ya, impeach, untuk menjelaskan telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden.